Pertama, siapkan area lantai dalam keadaan sudah diplester. Kedua, siapkan dudukan dari coran untuk penopang bantalan. Ketiga, memasang bantalan kayu atau kasok di atas dudukan coran. Keempat, pemasangan material decking. Dan kelima, pengerjaan coating. Selamat datang di channel Raja Wali Parket, pusat lantai kayu nomor 1 di Indonesia. Kali ini, kami akan membagikan informasi bagaimana caranya memasang decking kayu solid. Apakah itu decking kayu solid? Decking kayu solid adalah salah satu produk yang dibuat dari kayu asli untuk dipergunakan sebagai penutup lantai area outdoor atau luar ruangan. Decking kayu solid ini umumnya digunakan untuk dekorasi lantai area taman, lantai teras rumah, decking kolam renang, lantai dermaga, lantai jembatan, maupun lantai lainnya, yang sifatnya tidak terlindungi dari panas matahari maupun curah hujan. Maka dari itu, produk decking umumnya diproduksi dari beberapa jenis kayu yang keras, serta memiliki kualitas yang tinggi dan juga ketahanan yang baik terhadap berbagai cuaca. Adapun beberapa jenis kayu yang sudah teruji kualitasnya untuk dibuat decking antara lain kayu ulin Kalimantan, kayu bengkirai, kayu merbau, kayu kruing, dan juga kayu lainnya. Untuk memasang decking kayu, siapkan terlebih dahulu beberapa material yang dibutuhkan sebagai berikut. Pertama, siapkan material decking. Kedua, siapkan juga bantalan untuk decking. Bantalan decking ini harus digunakan dari jenis kayu yang sama agar tingkat kualitasnya seimbang. Bantalan ini bisa berbentuk kasok atau bisa juga digunakan dari material decking itu sendiri. Ketiga, siapkan skrup serta pisser. Dan keempat, siapkan bahan untuk coating. Selanjutnya, tata cara pemasangan. Ada 3 cara dalam memasang decking kayu solid, mulai dari yang paling rumit hingga yang paling mudah. Namun begitu, tentu saja dari ketiga cara pemasangan tersebut memiliki kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Dalam video ini, saya akan coba jelaskan ketiga cara pemasangan tersebut sehingga Anda bisa menentukan manakah yang paling baik menurut Anda dari ketiga cara pemasangan tersebut. Berikut ini tata cara pemasangan pertama yang termasuk ke dalam kategori paling rumit. Secara struktur, pemasangan yang cukup rumit itu terdapat 5 tahapan yang harus dikerjakan. Pertama, siapkan area lantai dalam keadaan sudah diplester. Kedua, siapkan dudukan dari coran untuk penopang bantalan. Ketiga, memasang bantalan kayu atau kasok di atas dudukan coran. Keempat, pemasangan material decking. Dan kelima, pengerjaan coating. Adapun tata cara pemasangannya sebagai berikut. Pertama-tama, siapkan area yang akan dipasang decking dalam keadaan sudah diplester dan diaci. Tidak perlu diaci halus, yang penting air tidak bisa meresap ke dalam tanah. Perhatikan level ketinggian lantai plester tidak boleh rata antara sisi yang satu dengan sisi lainnya. Akan tetapi, level ketinggian harus menurun ke salah satu arah yang fungsinya agar air tidak menggenang di lantai. Selanjutnya, buatkan dudukan dari coran di atas plester dengan menggunakan adukan yang baik agar kuat dipasang skrup serta pisser yang gunanya untuk menopang bantalan decking. Selain itu, dudukan ini juga fungsinya sebagai tempat mengalirnya air ketika hujan atau ketika lantai decking disiram air saat dibersihkan. Dudukan ini bisa dibuat dengan lebar 8 cm hingga 10 cm dengan ketebalan minimal 5 cm. Lebih tebal maka akan lebih baik. Dudukan ini dibuat dengan jarak antara satu dengan lainnya minimal 40 cm. Selanjutnya, pemasangan bantalan. Bantalan kayu atau kasok dipasang secara menyilang di atas dudukan coran dengan jarak standar 40 cm hingga 50 cm. Kencangkan bantalan di atas dudukan coran dengan menggunakan skrup serta pisser. Selanjutnya, susunlah decking satu persatu di atas bantalan dengan arah menyilang dari bantalan, dan kencangkan decking pada bantalan dengan menggunakan skrup. Penting untuk diketahui bahwa memasang decking kayu solid ini diwajibkan untuk memberikan jarak antara satu dengan lainnya minimal 3 mm dan maksimal 5 mm.
Jarak ini fungsinya sebagai tempat air turun ke dasar lantai, dan juga demi memberikan ruang gerak pada kayu ketika kayu mengalami pergerakan, yang mana kayu solid itu bersifat labil, bisa mengerut dan mengembang ketika terjadi perubahan cuaca, akan mengerut ketika terjemur panas matahari, dan akan mengembang di saat musim hujan. Jika tidak diberikan jarak, maka ketika kayu tersebut mengembang, akan terjadi saling mendorong antara satu dengan lainnya sehingga decking akan terangkat. Maka dengan memberikan jarak ini, decking yang dipasang akan lebih stabil dan tidak cepat rusak. Selanjutnya, pasanglah decking di atas bantalan dengan sistem zigzag, yang fungsinya selain untuk memberikan tampilan artistik, juga untuk memberikan kekuatan struktur rakitan agar satu sama lainnya saling menguatkan. Setelah semua area terpasang decking, kemudian decking diamplas dengan amplas nomor 240 sampai semua bulu-bulu kayu bersih dan halus. Dan terakhir adalah coating. Coating ini bisa menggunakan spray dan bisa juga menggunakan kuas. Untuk bahan coating, bisa menggunakan unsur oily atau unsur minyak seperti thinner atau turpentine. Dan bisa juga menggunakan water base yang mana sekarang tersedia di toko bahan bangunan, yaitu Moelec Water Base. Itulah cara pertama yang sedikit rumit, yaitu diperlukannya membuat dudukan dari coran, yang tentu saja pembuatan dudukan coran tersebut akan membutuhkan waktu yang lebih lama daripada biasanya. Karena sebelum pemasangan material decking, terlebih dahulu harus menunggu dudukan coran itu kering sempurna. Dari segi kualitas, dengan menggunakan dudukan coran ini, tentu saja decking yang dipasang akan lebih awet, karena material decking itu terlindungi daripada tersentuh air dalam waktu yang berkepanjangan. Namun dengan cara pemasangan ini, akan terdapat bekas lubang sekrup di atas permukaan decking. Karena decking dikencangkan dengan sekrup di bagian atasnya, sehingga menimbulkan bekas lubang pada permukaan dan terlihat seperti kancing. Meskipun bekas lubang tersebut bisa ditutup dengan dempul dan diwarnai dengan warna kayu, namun tetap saja pewarna tersebut akan pudar dalam waktu beberapa bulan setelah terjemur matahari. Selanjutnya, tata cara pemasangan yang kedua. Tata cara pemasangan yang kedua ini lebih mudah daripada tata cara pemasangan yang pertama sebagaimana sudah dipaparkan. Pertama-tama, siapkan area yang akan dipasang decking dalam keadaan sudah diplester dan diaci. Perhatikan level ketinggian lantai plester tidak boleh rata antara satu sisi dengan sisi lainnya. Selanjutnya, bentangkan bantalan di atas lantai acian satu persatu dengan jarak 40 cm hingga 50 cm. Kencangkan bantalan di atas lantai dengan menggunakan sekrup dan visor. Selanjutnya, susunlah decking satu persatu di atas bantalan dengan arah menyilang dari bantalan, dan kencangkan decking pada bantalan dengan menggunakan sekrup. Setelah semua area terpasang decking, kemudian decking diamplas dengan amplas nomor 240 sampai semua bulu-bulu kayu bersih dan halus. Dan terakhir adalah coating. Itulah cara pemasangan yang kedua yang lebih mudah dan lebih cepat daripada cara pemasangan yang pertama. Akan tetapi, dari segi kualitas, cara pemasangan yang kedua ini memiliki sedikit kelemahan, terutama kelemahan pada bantalan karena tidak menggunakan dudukan coran, sehingga bantalan ini cenderung sering terkena air secara terus-menerus, baik itu air hujan maupun saat lantai decking disiram air untuk membersihkan permukaan decking. Kekurangan lainnya adalah, dengan cara pemasangan ini akan terdapat bekas lubang sekrup karena dikencangkan dengan sekrup di bagian atas permukaan decking, yang efeknya menimbulkan bekas pada material decking sehingga terlihat seperti kancing. Meskipun bekas lubang tersebut bisa ditutup dengan dempul dan diwarnai dengan pewarna kayu, namun tetap saja pewarna tersebut akan pudar dalam waktu beberapa bulan setelah terjemur matahari. Selanjutnya, tata cara pemasangan yang ketiga yaitu dengan sistem modul. Tata cara pemasangan dengan sistem modul ini lebih mudah dan lebih cepat daripada cara pemasangan yang pertama dan kedua. Pertama-tama, siapkan area yang akan dipasang decking dalam keadaan sudah diplester dan diaci. Perhatikan level ketinggian lantai plester tidak boleh rata antara satu sisi dengan sisi lainnya. Selanjutnya, jajarkan material decking per 5 batang di atas permukaan lantai yang rata.
Kemudian, gabungkan antara deckingnya satu dengan decking lainnya dengan menggunakan bantalan. Dan kencangkan bantalan pada decking dengan menggunakan skrup. Setelah menjadi modul, kemudian decking yang sudah dirakit dibalik dan diletakkan di atas area yang akan dipasang decking, sehingga posisi bantalan menjadi berada di bagian bawah. Kemudian kencangkan modul di atas lantai dengan menggunakan skrup dan pisar. Setelah semua modul decking terpasang di area, kemudian decking diamplas dengan menggunakan amplas nomor 240 sampai semua bulu-bulu kayu bersih dan halus. Dan terakhir adalah coating. Maka selesailah rangkaian cara pemasangan yang ketiga. Kelebihan dari cara pemasangan yang ketiga ini, dia lebih cepat proses pemasangannya daripada cara pemasangan yang pertama dan kedua, sebagaimana sudah dipaparkan. Selain itu, hasil yang didapatkan juga akan lebih rapi karena penguncian skrup dipasang di bagian bawah bantalan, sehingga permukaan decking tidak terdapat bekas lubang skrup. Adapun kekurangannya yaitu, bantalan decking cenderung terkena air secara terus-menerus. Setiap kali ada limpahan air, sama halnya seperti kekurangan dari cara pemasangan yang kedua, yaitu karena dia tidak menggunakan dudukan coran. Dan kekurangan lainnya adalah, karena dia dibuat dengan sistem modul, maka tidak bisa menggunakan bantalan dengan kayu yang panjang, sehingga kuncian antara modul satu dengan lainnya kurang menyatu. Demikianlah informasi tata cara memasang decking kayu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda yang hendak memasang decking kayu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru.